Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan materi PAI kelas 4 bab 5 yang berjudul Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kalian mendengar kata hijrah? Apakah hijrah itu? Hijrah adalah memutuskan atau meninggalkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama para pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy Mekah. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang keempat, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kelima, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang keenam, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebab-sebab hijrah Rasul ke Madinah. Yang pertama, dakwah Rasulullah di Madinah kurang berkembang karena penolakan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah. Yang ketiga, permintaan penduduk Madinah dan akan membantu berdakwah. Yang keempat, perintah Allah untuk berhijrah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy berusaha untuk menyelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik ini. Lalu Ali bin Abi Thalib tidur memakai selimut hijau yang biasa dipakai Nabi. Keesokan paginya baru mereka tahu bahwa itu Ali bin Abi Thalib dan kehilangan jejak Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa ingin berhijrah. Abu Bakar menyiapkan 2 unta, satu untuk Rasul, satu lagi untuk dirinya, dan menghubungi Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Awal perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian Rasulullah menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur dengan hati-hati supaya tidak meninggalkan jejak. Setelah menjauh dari batasan Mekah, Nabi Muhammad berhenti saat mengungkapkan rasa cintanya pada tanah air. Yang keempat, di Gua Sur. Di dalam Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar selama 3 malam. Setiap malam datang berkunjung putra Abu Bakar, yaitu Abdullah. Tokoh kaum musyrik memberi tugas pada pencari jejak untuk melakukan pencarian. Ketika mereka akan memasuki gua, terlihat ada laba-laba dan 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Allah menolong Nabi Muhammad. Kata Rasul, jangan bersedih hati, sungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan Nabi ke Madinah. Rasulullah berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju Madinah. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan beberapa orang, antara lain Surakah, yang awalnya berniat jahat kepada Rasulullah, tetapi akhirnya melindunginya.
Selanjutnya, ketika Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba dan disambut dengan sangat hangat. Rasulullah tinggal di Kuba selama 4 hari dan membangun Masjid Kuba. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah nama menjadi Madinatul Rasul, yang disingkat menjadi Madinah. Nabi Muhammad tiba di Madinah. Nabi Muhammad tiba di Madinah disambut dengan sangat meriah. Semua menginginkan agar Nabi Muhammad tinggal di rumahnya. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Istri Nabi, Saudah bin Zama'ah bersama Fatimah dan Ummu Kulsum, atau putri-putri Nabi Muhammad. Usama bin Zaid dan Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad di waktu kecil, juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin, sedangkan penduduk Madinah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad disebut kaum Ansor. Program kerja Rasulullah setelah tiba di Madinah, di antaranya adalah Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan Madinah dan Yahudi atau yang disebut juga Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah yaitu kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama maupun ras. Kemudian, kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Yang selanjutnya, perdamaian, di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Dan yang terakhir, toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. Isi Baiat Aqobah yaitu yang pertama, hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, tidak melakukan perilaku zina dan mencuri. Ketiga, tidak membunuh anak. Keempat, tidak berkata bohong atau melakukan fitnah. Dan yang kelima, melaksanakan segala ajakan Nabi Muhammad untuk melakukan segala perbuatan kebaikan dan kedamaian. Hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.